Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sukses semuanya. Halo mahasiswa yang hebat. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu penyusunan proposal penelitian yang baik, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Mengapa topik ini penting? Karena proposal penelitian merupakan pintu gerbang dari seluruh proses penelitian ilmiah. Sebuah proposal yang baik bukan hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga menjadi cerminan dari logika berpikir ilmiah, pemahaman teori, serta kemampuan metodologis seorang peneliti. Penyusunan proposal penelitian sosial yang baik. Pendahuluan. Proposal penelitian sebagai fondasi ilmu sosial. Dalam dunia ilmu sosial, penelitian bukan sekadar kegiatan akademik untuk memenuhi kewajiban kuliah atau menyelesaikan tugas akhir. Penelitian adalah cara ilmuwan sosial memahami, menjelaskan, dan mengkritisi realitas sosial yang terus berubah. Namun, sebelum sebuah penelitian dilakukan, ada satu tahap yang sangat menentukan kualitas keseluruhan penelitian tersebut, yaitu penyusunan proposal penelitian. Proposal penelitian dapat diibaratkan sebagai peta perjalanan ilmiah. Jika peta ini dibuat secara asal-asalan, maka perjalanan penelitian akan mudah tersesat, kehilangan arah, bahkan berujung pada kesimpulan yang lemah dan tidak bermakna. Sebaliknya, proposal yang disusun dengan baik akan menuntun peneliti sejak awal, menjaga konsistensi berpikir, dan memudahkan proses pengumpulan serta analisis data. Bagi mahasiswa ilmu sosial, proposal penelitian seringkali menjadi tantangan tersendiri. Banyak mahasiswa merasa bingung harus memulai dari mana, bagaimana merangkai latar belakang, bagaimana merumuskan masalah, serta bagaimana memilih metode penelitian yang tepat. Oleh karena itu, narasi ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami keseluruhan isi proposal penelitian sosial secara utuh, runtut, dan logis. Bukan sekadar menghafal struktur, tetapi memahami makna di balik setiap bagian proposal. Hakikat proposal penelitian sosial. Secara konseptual, proposal penelitian sosial adalah dokumen akademik yang berisi rencana sistematis mengenai penelitian yang akan dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena sosial. Proposal ini menjelaskan apa yang akan diteliti, mengapa penelitian tersebut penting, bagaimana penelitian dilakukan, serta kontribusi apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. John W. Creswell menjelaskan bahwa proposal penelitian merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa peneliti memahami masalah yang diteliti, menguasai teori yang relevan, dan mampu merancang metode penelitian secara ilmiah. Dengan kata lain, proposal penelitian mencerminkan cara berpikir ilmiah seorang peneliti sosial. Dalam konteks ilmu sosial, proposal penelitian memiliki karakteristik khusus karena objek kajiannya adalah manusia dan masyarakat. Oleh sebab itu, proposal penelitian sosial tidak hanya menuntut ketepatan metodologis, tetapi juga kepekaan sosial, etika penelitian, serta pemahaman konteks budaya dan struktural. Struktur umum proposal penelitian sosial. Meskipun format proposal dapat berbeda antar perguruan tinggi atau lembaga, secara umum proposal penelitian sosial terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, serta bagian pendukung lainnya seperti jadwal dan daftar pustaka. Namun yang terpenting bukanlah sekadar urutan bab, melainkan keterkaitan logis antar bagian. Proposal penelitian yang baik harus menunjukkan bahwa setiap bagian saling terhubung. Latar belakang mengantarkan pembaca pada rumusan masalah. Rumusan masalah menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menentukan metode yang digunakan. Metode penelitian menentukan jenis data dan teknik analisis.
Semua bagian harus membentuk satu kesatuan alur berpikir ilmiah. Latar belakang penelitian, jantung proposal penelitian sosial. Latar belakang penelitian merupakan bagian terpenting dalam proposal penelitian sosial. Disinilah peneliti menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Banyak proposal penelitian ditolak atau dinilai lemah bukan karena topiknya tidak menarik, tetapi karena latar belakangnya tidak mampu meyakinkan pembaca. Latar belakang yang baik tidak dimulai dari definisi teoritis semata, melainkan dari fenomena sosial nyata. Peneliti harus mampu menunjukkan bahwa ada persoalan sosial yang penting, relevan, dan layak untuk dikaji secara ilmiah. Fenomena ini bisa berupa perubahan sosial, konflik, ketimpangan, kebijakan publik, dinamika budaya, atau praktik sosial sehari-hari. Setelah memaparkan fenomena umum, peneliti kemudian mempersempit pembahasan ke konteks yang lebih spesifik, misalnya wilayah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau periode waktu tertentu. Pada tahap ini, peneliti mulai menunjukkan adanya masalah sosial atau ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan realitas sosial. Langkah berikutnya adalah mengaitkan fenomena tersebut dengan teori dan penelitian terdahulu. Peneliti harus menunjukkan bahwa topik ini telah dibahas oleh ilmuwan sebelumnya, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian, research gap, yang belum terjawab. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar ilmiah, mengapa penelitian baru perlu dilakukan. Pada bagian akhir latar belakang, peneliti menegaskan urgensi penelitian, baik dari sisi akademik maupun praktis. Disinilah pembaca harus merasa yakin bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan sekarang dan memberikan kontribusi nyata bagi ilmu sosial atau masyarakat. Rumusan masalah. Pertanyaan ilmiah yang menuntun penelitian. Setelah latar belakang disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan ilmiah utama yang akan dijawab melalui penelitian. Dalam penelitian sosial, rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas, fokus, dan dapat diteliti secara empiris. Rumusan masalah bukan sekadar pengulangan latar belakang, melainkan intisari dari masalah penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan tentang hubungan atau pengaruh antar variabel. Sementara dalam pendekatan kualitatif, rumusan masalah bersifat eksploratif dan terbuka, bertujuan untuk memahami makna, proses, atau pengalaman sosial. Rumusan masalah yang baik akan memudahkan peneliti dalam menentukan tujuan penelitian, memilih metode, serta membatasi ruang lingkup kajian agar penelitian tetap terarah dan mendalam. Tujuan dan manfaat penelitian, arah dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan rumusan masalah dan ditulis secara spesifik. Dalam penelitian sosial, tujuan dapat berupa upaya menjelaskan, menganalisis, memahami, atau menginterpretasi fenomena sosial tertentu. Selain tujuan, proposal penelitian juga harus memuat manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara manfaat praktis berkaitan dengan pemecahan masalah sosial, perumusan kebijakan, atau pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa perlu memahami bahwa manfaat penelitian bukan janji berlebihan, melainkan konsekuensi logis dari tujuan dan hasil penelitian. Kajian pustaka dan kerangka teoretis. Kajian pustaka merupakan bagian yang menunjukkan bahwa peneliti tidak bekerja dalam ruang kosong. Disinilah peneliti mengulas teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
Dalam penelitian sosial, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami fenomena yang diteliti. Peneliti harus mampu menjelaskan teori mana yang digunakan, bagaimana teori tersebut relevan dengan konteks penelitian, dan bagaimana posisi penelitian yang akan dilakukan di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang baik bukan sekadar rangkuman teori, tetapi analisis kritis yang menunjukkan hubungan antara teori dan realitas sosial. Dari kajian pustaka, inilah peneliti membangun kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang akan menuntun analisis data. Metode penelitian sosial, strategi memahami realitas. Bagian metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan secara konkret. Dalam ilmu sosial, metode penelitian sangat menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Peneliti harus menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Setiap pendekatan memiliki logika dan tujuan yang berbeda. Penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori dan hubungan antar variabel, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dan proses sosial secara mendalam. Selain pendekatan, peneliti juga harus menjelaskan lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian sosial, metode harus disesuaikan dengan karakteristik masalah dan konteks sosial yang diteliti, bukan sekadar mengikuti tren atau kemudahan teknis. Aspek penting lain dalam metode penelitian sosial adalah etika penelitian. Peneliti harus menunjukkan kesadaran etis dalam berinteraksi dengan subjek penelitian, menjaga kerahasiaan data, serta menghormati hak dan martabat partisipan. Sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bagian akhir proposal penelitian biasanya memuat sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Daftar pustaka harus disusun secara konsisten sesuai dengan gaya sitasi yang berlaku, seperti apa style, dan mencerminkan sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan mutakhir. Bagi mahasiswa, daftar pustaka bukan sekadar formalitas, tetapi bukti bahwa penelitian yang dirancang berbasis pada tradisi keilmuan yang kuat. Proposal penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada paradigma positivistik yang menekankan objektivitas, pengukuran, dan analisis statistik. Menurut Newman 2011, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menemukan hubungan antar variabel yang dapat diukur secara numerik dan diuji menggunakan teknik statistik. Oleh karena itu, proposal penelitian kuantitatif harus disusun secara sistematis, rasional, dan terukur. Komponen utama proposal kuantitatif meliputi judul penelitian. Judul harus menggambarkan hubungan antar variabel. Contoh, pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap prestasi akademik mahasiswa sosiologi Universitas Nasional. Latar belakang masalah. Berisi penjelasan fenomena yang dapat diukur secara empiris. Gunakan data, angka, atau statistik untuk mendukung urgensi penelitian. Rumusan masalah dan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah umumnya berbentuk pertanyaan sebab akibat atau hubungan antar variabel. Misalnya, apakah ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi akademik? Hipotesisnya, terdapat pengaruh positif antara motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Kerangka teori dan model konseptual. Di bagian ini, peneliti menurunkan teori menjadi variabel, dimensi, dan indikator. Misalnya, variabel motivasi belajar bisa diukur melalui indikator dorongan internal, tujuan akademik, dan pengakuan sosial. Metode penelitian, jelaskan jenis penelitian, explanatory,
korelasional, eksperimen, dalalan, populasi, sampel, instrumen, misalnya kuesioner skala Likert, teknik analisis, misalnya regresi linear, ANOVA, SCM, serta prosedur pengumpulan data, hasil yang diharapkan dan jadwal penelitian. Sertakan tabel waktu dan rencana penggunaan anggaran jika diperlukan. Dengan demikian, proposal kuantitatif harus menggambarkan rancangan penelitian yang logis, terukur, dan dapat direplikasi. Proposal penelitian kualitatif. Sementara itu, pendekatan kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretatif dan konstruktivistik yang menekankan pemahaman makna, konteks sosial, dan pengalaman manusia. Menurut Denzin and Lincoln 2018, penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami fenomena dalam konteks alami dengan menafsirkan makna yang diberikan oleh individu terhadap realitas sosial mereka. Oleh karena itu, proposal penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel dan deskriptif. Komponen utama proposal kualitatif meliputi judul penelitian, biasanya berorientasi pada eksplorasi makna atau proses sosial. Contoh, makna solidaritas sosial pada komunitas relawan bencana di Jakarta. Latar belakang masalah. Jelaskan fenomena sosial yang menarik untuk dipahami lebih dalam, bukan untuk diukur. Gunakan narasi reflektif yang menunjukkan adanya gap pengetahuan atau fenomena yang belum banyak diteliti. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah biasanya bersifat terbuka dan eksploratif, seperti bagaimana bentuk solidaritas sosial di kalangan relawan bencana, atau apa makna pengalaman kerja bagi perempuan di sektor informal. Kajian teori dan konsep kunci. Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai lensa untuk memahami fenomena, bukan sebagai dasar pengujian. Kerangka konseptual bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dinamika lapangan. Metodologi penelitian. Jelaskan pendekatan, fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounded theory, de la Commonaics, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan teknik analisis data, misalnya model Miles and Huberman atau analisis tematik Brown and Clark. Keabsahan data dan etika penelitian. Gunakan teknik triangulasi, member check, dan audit trail untuk menjaga kredibilitas data. Jelaskan pula bagaimana peneliti menjaga kerahasiaan dan persetujuan informan. Dengan demikian, proposal kualitatif harus mampu menunjukkan kepekaan teoretis, refleksi diri peneliti, serta kesadaran etis. Perbandingan antara proposal kuantitatif dan kualitatif. Mari kita bandingkan keduanya secara ringkas. Tujuan kuantitatif. Menguji teori, mencari hubungan sebab akibat. Tujuan kualitatif, memahami makna dan proses sosial. Data kuantitatif, angka, variabel terukur. Data kualitatif, kata, narasi, pengalaman. Analisis kuantitatif, statistik, tabel, grafik. Analisis kualitatif, coding, kategorisasi, tema-tema makna, peran peneliti kuantitatif. Netral, objektif, jarak dari subjek. Peran peneliti kualitatif, terlibat, reflektif, memahami konteks sosial. Tips menyusun proposal penelitian yang baik. 1. Mulailah dengan topik yang relevan dan menarik. Pilih masalah nyata, kontekstual, dan sesuai bidang ilmu Anda. 2. Kuatkan landasan teori dan tinjauan pustaka. Gunakan sumber akademik terkini, minimal 5 tahun terakhir, terutama dari jurnal bereputasi. 3. Rumusan masalah harus jelas dan fokus. Jangan terlalu luas agar penelitian lebih terarah. 4. Gunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jangan mencampur pendekatan tanpa dasar konseptual yang jelas. 5.
Perhatikan etika penelitian. Pastikan data diperoleh dengan cara yang jujur dan menghormati hak partisipan. 6. Gunakan format akademik baku, gunakan gaya kutipan APA 7th edition, atau sesuai panduan kampus. 7. Periksa keselarasan antar bagian. Pastikan latar belakang, teori, dan metode saling mendukung satu sama lain. Penutup. Proposal sebagai latihan berpikir ilmiah. Pada akhirnya, menyusun proposal penelitian sosial bukan hanya soal memenuhi persyaratan akademik, tetapi merupakan latihan berpikir ilmiah yang sangat penting. Melalui proposal, mahasiswa belajar mengamati realitas sosial, merumuskan masalah secara kritis, mengaitkan teori dengan praktik, serta merancang strategi penelitian yang bertanggung jawab. Proposal penelitian yang baik akan memudahkan proses penelitian, meningkatkan kualitas hasil, dan membuka peluang publikasi ilmiah. Lebih dari itu, proposal yang baik mencerminkan kedewasaan intelektual dan kepekaan sosial seorang ilmuwan sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Wright Mills, tugas ilmuwan sosial adalah menghubungkan persoalan pribadi dengan struktur sosial. Proposal penelitian adalah langkah awal untuk menjalankan tugas intelektual tersebut secara ilmiah dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.